Hari ini mau saya mulai ya. Ini adalah ringkasan ya, ringkasan dari protokol Dokter Ali. Kenapa dibuat? Ya buat yang sudah pernah dengerin ya kayaknya diulang-ulang, ya memang diulang ya. Tapi sekarang ini lebih lengkap. Tidak dipecah-pecah dalam berbagai macam video, cuman ada di satu video. Jadi kalau ada orang tua yang baru gabung, baru join, kepingin tahu tentang protokol Dokter Senjaya, sekarang videonya udah ada ya hari ini yang kita buat ya. Oke, kita mulai. Nanti tetap seperti biasa, mohon video, mohon suara dimatikan oleh orang tua ya selama acara ini berlangsung. Kalau ada pertanyaan, tolong diberikan di chat. Nanti saya akan ada jeda waktu untuk membaca. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar topik, seperti biasa tidak akan dijawab. Wah, ya tidak akan dijawab, gitu ya. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita mau membicarakan secara ringkas tentang protokol Dokter Senjaya, ya. Yang ya seperti telah kita ketahui bersama terbukti, ya, meningkatkan progres Ananda yang katanya autism itu dengan cepat, ya. Jadi kunci suksesnya apa sih? Ya, kunci suksesnya itu nomor satu, tujuannya jelas. Ya, tujuannya kita jelas. Kita cuma ingin meningkatkan progres. Ya, progresnya di mana ya di 4 bidang ya. Di bicara komunikasi, di sosialisasi, di sensori kognitif, dan di perilaku dan kesehatan. Ya, tujuannya itu. Rencananya nyata, ya kita punya program ya. Dalam artian apa? Semua kita tes, kita pastikan gangguannya di mana, apa yang kita bisa kerjakan. Kita cari masalahnya, kita cari solusinya. Rencananya nyata dengan tes, dengan terapi, apapun kita kerjakan, termasuk dengan konsultasinya. Nanti Bapak Ibu akan melihat di slide-nya. Batasan waktu yang tegas, ya kita punya target kerja. Ya, target kerjanya terukur. Ya. Dalam waktu 22 tahun harus tercapai seperti apa, progres yang seperti apa, semuanya ada. Siap action dan kerja keras. Dari sayanya, dari kaminya sudah, ya dari saya, dari terapis, dari mata hati sudah. Siap action dan kerja keras. Tinggal dari Bapak Ibu. Sudah siap atau belum ya untuk action ya, atau hanya NATO ya, hanya no action ya, cuman lihat-lihat tok ya, survei-survei tok ya, kepo-kepo doang ya. Nah, pas seperti itu ya. Oke. Ya, sekarang tergantung kita mau memperjuangkannya atau tidak ya. Kalau saya ya saya perjuangkan ya sampai sukses. Oke, lanjut. Pertama kita mengenal dulu dong. Siapa sih protokol Dokter Senjaya itu ya? Ya saya sebenarnya nggak ngomong protokolnya dulu, ngomong Dokter Senjaya. Ya jelas saya lah, Dokter Ali Senjaya ya saya. Kemudian ada anak saya, Dokter Mariska K. Senjaya ya. Terus ada istri saya, Dokter Irawati. Dan terakhir yang warnanya merah ya. Aku mau cek dulu deh. Bapak Ibu udah bisa lihat slide saya kan? Di sini juga hujannya udah mulai berhenti. Oke. Jadi protokol Dokter Senjaya itu diciptakan, ya, dibuat ya, oleh terutama saya, ya, saya asal mulanya dari saya. Kemudian disempurnakan ya oleh anak saya Dokter Senjaya. Istri saya support ya, membantu ya, dia juga dokter, dia support ya, membantu kita di belakang layar. Kemudian saat ini kita disupport oleh yang paling luar biasa dari Singapura, Mr. Jibeng, ya, Mr. GB ya. Ini disupport. Jadi ini protokol yang ya kalau saya bilang ya luar biasa ya. Yang tadinya asalnya dari saya sekarang sudah dipakai bersama-sama, yang dikembangkan ya jadi lebih baik, ya lebih manjur. Ya, itu ceritanya ya. Jadi Dokter Ali, Dokter Mariska, Dokter Irawati, ini semua dokter umum ya. Jangan kita bukan dokter spesialis bukan. Ya, kami itu dokter umum. Ya, kami lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang ya. Dalam negeri ya. Orang dalam negeri ya. Kemudian kalau belajarnya ya, kami belajar kedokteran biofisika itu dasarnya dari mana? Dari Inggris, dari Jerman, dan dari Australia ya. Yang berkesempatan banyak belajar ya dari Inggris, dari Jerman, dari Australia itu saya sama Mr. GB ya. Dokter Mariska nyusul ya belakangan ya, karena ya baru bergabung belakangan, nyusul ya baru belakang ya.
Dari Inggrisnya kami lebih belajar banyak tentang Asira, ya. Dari Jermannya kita lebih banyak belajar tentang BCom. Dari Australia kita belajar dari kombinasinya, karena ada satu orang di Australia ya yang menguasai, yang punya 2 mesin ini, kemudian menggabungkannya. Kita belajar dari dia. Ya, gitu. Ilmu apa aja selain ilmu yang sudah dikuasai tadi? Ya kalau dilihat dari 3 orang banyak ya. Yang saya lihat dari sisi saya dulu deh ya. Saya belajar dari NAEP ya. Nambu Tripat, alergi, elimination teknik ya, saya belajar. Kemudian saya belajar kinesiologi ya, muscle response test saya belajar. Saya belajar EFT ya, emotional freedom technique. Saya belajar juga emotional trap ya bersama dengan Mr. GB ya. Kemudian saya juga belajar sedikit tentang functional medicine dan ilmu-ilmu yang lain yang saya juga susah mau nyebutin ya saking banyaknya ya. Kalau Dr. Mariska lebih dominan ya, lebih dominan saat ini dia menguasai ilmu yang saya nggak terlalu menguasai, yaitu functional medicine dan akupunktur, yaitu tambahan yang di luar yang sudah kami sebutkan di atas. Mr. GB lebih spesial lagi, ya, jadi belajarnya dia bukan dokter ya. Dia itu memang benar lulusan dari Oxford ya, tapi sebagai insinyur ya, bukan sebagai dokter. Dia tertarik di bidang kedokteran, iya. Kemudian dia belajar spesialis di bidang homeopatik dan naturopatik. Ya, ini dokter alternatif ya, yang sangat luar biasa dan yang jujur Bapak Ibu, saat Bapak Ibu terapi BCom, ilmu ini juga kita pakai ya, kita kombinasikan di sini semua. Oleh sebab itu, kalau ada Bapak Ibu yang pernah terapi BCom di tempat lain, lalu membandingkan dengan di tempat kami, akan ketahuan. Kenapa di tempat lain kok progresnya tidak secepat di tempat kami? Ya karena ya ada rahasia-rahasia tadi ya, yang mereka tidak tahu ya. Oke. Ada yang angkat tangan ya. Nanti dikasih kesempatan bertanya. Saya cek dulu deh, jangan-jangan ini gangguannya gara-gara saya. Ya. Nah, saya cek dulu. Oke, itu dari latar belakangnya kami. Lalu protokol Dr. Senjaya itu apa? Protokol Dr. Senjaya itu adalah tes dan terapi biomedis. Jadi kami bergeraknya di bidang biomedis. Biomedis itu apa, Dok? Yaitu sesuatu yang berhubungan dengan badan kita, dengan kondisi badan kita. Entah itu organnya, entah itu fungsinya yang bermasalah, yang dipercaya membuat gangguan, ya, menimbulkan gangguan, gitu. Ya. Kita itu masuk dalam istilahnya BIT, ya, Biomedical Intervention Therapy atau biomedis intervensi, yaitu masuknya kita. Ya, jadi kalau ditanya terapinya modelnya apa, ya modelnya BIT, terapi biomedis. Ya, kalau di Indonesia namanya biomedis intervensi. Ya. Ini kebetulan ya penemuan sendiri, ya saya nyari, saya nemukan, yang saya rintis mulai tahun 2009 ya. Yang dari pasien yang mulai sedikit ya dengan jatuh bangun lah ya. Ya dulu ya enggak sesukses ini ya banyak yang gagal juga. Namanya orang belajar ya enggak apa-apa, enggak ada yang sempurna. Dan mereka itulah guru-guru saya yang menyempurnakan jadi yang seperti sekarang ya. Dari analisa, dari belajar, dari pengalaman praktek yang sampai sekarang nggak puas ya. Sampai sekarang tetap berkembang, disempurnakan. Makanya kita sampai ada Dr. Mariska yang bantu kita, ada Mr. GB yang bantu kita tetap belajar. Jadi kadang-kadang ada orang yang nanya, Dok, dulu kan sudah bagus, kenapa kok sekarang diganti lagi, Dok, protokolnya? Ya, kita ingin lebih sempurna. Kita cari yang lebih bagus lagi. Kita tidak pernah puas gitu loh ya. Sampai nanti ada teknologi misalnya yang terkini ya, imprint itu ya, nanti dijelaskan di belakang tentang imprint. Ya. Oke, jadi ini penemuan dokter, ya penemuan sendiri, kita modifikasinya, kita lakukan sendiri. Yang ya boleh dibilang sudah saya ajarkan sih basic-basicnya ya kepada mereka ya, tergantung mereka bisa mengembangkan atau tidak ya. Terakhir saya ajarkan itu pada tahun 2018 ya, jadi mereka sudah nggak up to date lagi ya. Terus di Jerman saya juga sudah agak ngajar lagi ya tentang ini ya, sudah beberapa kali presentasi di sana, mereka sudah tahu dasarnya. Ini saya kembangkan sendiri yang di Indonesia. Dasarnya apa? Bedanya apa? Jadi ini modifikasi sebenarnya dari BIT konvensional. Kalau dibilang kita nyuntuh, ya kalau dibilang nyuntuh ya kita itu modifikasi lah. Yang beda, ya beda dari modifikasi beda. Bedanya apa? Nggak pakai diet, ya nggak ada diet khusus. Ya. Tapi ini jangan salah, ya jangan salah. Gara-gara nggak ada diet khusus, nggak ada diet, orang tua banyak yang salah paham ya. Asal ikut terapi Dokter Ali tiba-tiba dietnya dilepas, nggak bisa, ada syaratnya ya. Syaratnya apa?
Syaratnya adalah kalau orang yang tidak diet, ya nggak usah diet sekalian. Ya. Tapi kalau orang yang sudah diet, apalagi dietnya khusus, ya GCSF ini ya, kayak gitu ya, dietnya kayak gitu ya, GF, CSS, gluten free, ya, casein free, ya, sugar free, everything free ya. Kalau yang sudah kayak gitu, itu nggak boleh dilepas, ya. Itu dijalankan selama 6 bulan sambil kita lakukan terapi BICOM selama 6 bulan. Ya, baru nanti kita lepas pelan-pelan. Kenapa nggak boleh dilepas? Karena tubuhnya sudah terlanjur steril. Kalau dilepas, kalau kesenggol atau terpapar sedikit aja, pasti errornya lebih parah. Ya, jadi harus diingat ya Bapak Ibu ya, yang sudah diet nggak boleh langsung dilepas. Oleh sebab itu disuruh konsultasi, jangan ngambil kesimpulan sendiri. Apalagi nggak nonton video. Nonton videonya sepotong-sepotong pakai di-skip lagi, ya nggak ketemu. Ya ceritanya nggak ketemu, cuma taunya nggak pakai diet. Ngambil sepotong di video ini, tapi penjelasan belakangnya di video yang lain nggak tahu. Apa dok penjelasannya? Bagi yang melakukan diet dan tidak bocor, 6 bulan setelah melakukan terapi BICOM, baru dilepas pelan-pelan. Jadi intisarinya satu dah, supaya nggak bingung. Selama menjalankan terapi Dr. Ali, dalam artian sampai protokol terapinya pakai BICOM ya, jangan merubah diet yang sekarang. Kalau nggak diet, ya nggak usah. Kalau diet, ya tetap diet sampai 6 bulan. Ya, ceritanya gitu ya. Bedanya apalagi dok, biayanya jauh lebih murah. Ya, nanti Bapak Ibu lihatlah. Nanti Bapak Ibu boleh dah chat ya di grup, biar dibaca sama orang tua yang lain dah. Harga tesnya itu loh berapa di tempat lain. Kalau di tempat kita kan jelas 3,5 juta. Di tempat lain itu loh berapa. Mahal banget Bapak Ibu. Ya. Ngabisin duit. Tes alergi aja 5,5 juta. Belum nanti logam. Belum lagi apa. Aduh, ngabisin duit. Ya. Jadi biaya jauh lebih ekonomis. Ya. Lebih ekonomis lagi karena apa? Karena progresnya cepat. Ya. Kalau progresnya lambat ya makan duit. Ya. Makin lama terapinya misalnya sampai 10 tahun dok baru selesai ya, ngabisin duit banyak. Nah kalau setahun udah selesai, kalau 2 tahun lebih selesai kan kita lebih murah. Ya, nah ini bedanya protokol Dr. Senjaya itu bisa lebih murah. Dan sudah terbukti progresnya jauh lebih cepat dan terukur. Ya terukur ya, karena kita punya mekanisme yang bisa diukur. Standarnya standar internasional ya, kita pakai ATEC. Ya. Dan itu pun yang buat adalah Bapak Ibu, bukan saya. Ya, oke ya. Ini tentang protokol Dr. Senjaya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tentang protokol Dr. Senjaya langsung aja ya masukkan di chat. Ya, nanti saya baca. Kemudian kita bahas apa itu sebetulnya dimaksud dengan protokol Dr. Senjaya itu apa? Kita itu membantu anak-anak yang katanya autism, ya. ASD, ya, Autism Spectrum Disorder. Namanya spektrum ini dari ujung yang paling kiri sampai ujung yang paling kanan. Maksudnya apa, Dok? Dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dari yang hipoaktif sampai hiperaktif, pokoknya dari yang tidak bermasalah sampai sangat bermasalah, itu semua kita bantu, kita tangani, ya. Yang katanya autism. Nah lalu, kenapa dikasih diagnosa atau dikasih apa ya label ya sama orang lain bukan sama kita? Di kita nggak pernah ada label, nggak ada diagnosa. Kenapa didiagnosa autism? Karena anak kita mempunyai 4 gangguan, ya, gangguan bicara komunikasi yang di warna kuning itu ya, gangguan sosialisasi, gangguan sensori kognitif, gangguan perilaku kesehatan. Itu gangguannya. Kenapa disebut gangguan? Karena dibandingkan dengan anak seusianya yang sama, gitu loh. Kalau sama ya gak ada gangguan, tapi loh, kok yang ini mestinya sudah ngomong ini belum ngomong, dok, itu gangguan. Ya. Jadi taunya gangguan kenapa? Karena dibandingkan dengan anak seusianya. Itu definisinya. Lalu berdasarkan variasi dari gangguan tersebut, dok gak hiperaktif dok, cuma nggak bisa ngomong, keluarlah diagnosa speech delay. Dok ini hiperaktif dok, tapi tidak ada masalah dengan ngomong, ya ADHD. Nah, sebetulnya sama saja kalau menurut saya ya, sama aja. Gangguannya ya cuma 4 itu. Cuma tergantung kombinasi atau komposisinya, keluarlah diagnosa. Ya, diagnosanya apa? Oleh sebab itu saya mikir, nggak perlu diagnosa lah. Yang penting masalahnya apa, yuk kita selesaikan masalahnya. Ya. Nah, masalah tingkat keparahan, dok, kan ada derajatnya, dok, dari paling kiri sampai paling kanan, dari paling ringan sampai paling berat, diukur dari apa? Ini ada alat ukurnya, ya namanya ATEC.
ya kita menggunakan ATEC, Autism Treatment Evaluation Checklist. Ya, ini kita pakai itu. Ya, nanti dibahas lagi ya di slide yang lain ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah menggunakan protokol Dr. Senjaya, kita sepakat. Jangan nanya diagnosa Bapak Ibu. Percuma. Setelah dari diagnosanya tahu terus mau ngapain? Malah kalau diomongin autis malah stres. Ya, stres apa? Karena kalau baca buku autis gak ada obatnya. Ini kemarin dulu ya. Saya ketemu pasien ini tiap hari, ya saya bersyukur ya kepada Tuhan ya. Saya tetap dikasih kesempatan membantu orang. Tiap hari masih ada satu pasien baru yang harus saya tes. Saya ngobrol. Kemarin kalau nggak salah ya, ini ingat saya kemarin sama Bu Aini, kalau nggak saya Bu Aini ya. Nggak tahu Bu Aini hadir atau enggak ya. Dokter, saya ketemu dokter ini, katanya anak saya autism, tidak ada obatnya. Ketemu profesor yang itu, katanya autism nggak ada obatnya. Lah kalau nggak ada obatnya, lah kenapa saya disuruh terapi? Ya benar juga nih Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada obatnya, kenapa harus terapi? Ya menurut saya sih ya nggak seperti itulah ya. Kalau kita ngomong diagnose, terus kita terpengaruh, afirmasi kita negatif, ya makin nggak kemana-mana. Sehingga kalau saya bilang, mari kita nggak usah ngeributin diagnose. Yang penting kita lihat anak kita punya masalahnya di mana. Ya 4 bidang itu tadi loh. Gara-gara 4 masalah di 4 bidang tadi, anak kita disebut autism. Kalau masalah yang 4 tadi hilang, kira-kira masih disebut autism nggak? Ya enggak. Ya sudah kita benerin. Nggak bisa ngomong, ya kita jadikan ngomong. Nggak bisa sosialisasi, kita jadikan sosialisasi. Gangguan sensorinya kita perbaiki. Perilakunya kita perbaiki. Sesimpel itu iya. Oleh sebab itu, karena kita kerjanya simpel, anak-anak kita progresnya cepat. Ya. Jadi tolong, kalau kita sudah fokus di masalah yang ini, di protokol Dr. Senjaya, kita nggak ngeributin lagi masalah diagnosanya apa. Dok, anak saya punya gangguan di bicaranya, dok. Oke. Lalu akan kita cari yang menyebabkan gangguan bicara itu apa, baru kita selesaikan. Jadi ya kita lihat masalahnya atau gangguannya, baru kita cari solusinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ribut lagi ya. Katanya speech delay ini nggak usah dipikirin. Ya. Yang penting masalahnya mana, kita cari penyebabnya kira-kira dari mana. Dari tes hasil akan lebih pasti hasilnya, diagnosanya baru kita lakukan terapi. Oke.